Kita akan belajar Al-Quran. Kita akan belajar membaca Al-Quran, bagaimana makhrajnya, tajwidnya. Kemudian sedikit demi sedikit kita akan kaji isi dari kandungan Al-Quran, supaya kita bisa mentadaburi isi Al-Quran, kemudian bisa mengamalkan Al-Quran. Silakan ibu-ibu dibuka surah An-Nazi'at. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 9. Sudah ketemu Al-Qurannya? Nah, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ صَدَقَ Allahul Azim. Ya, diperhatikan satu huruf-nya per ayatnya. Ya, kita akan belajar tajwid dulu ya. Ibu-ibu yang ada buku tajwid mah boleh dibuka. Silakan, kalau udah hafal tinggal jawab. Kita akan awali dari lafaz bismillah. Ada tulisannya bismillah di situ? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis adalah hukumnya hamas. Ya, hamas. Hamas itu ketika dibaca mengeluarkan desis angin. Coba ibu baca bis, ada anginnya enggak? Ada. Nah, sekarang huruf hamas ada berapa semuanya? Ada 10. Digabung dalam lafaz fa'asahu syakhsun sakat. Sekarang ibu pisahin satu kalimat. Kalimat pertama fa'asahu apa saja? Kemudian kalimat kedua ada syakhsun, sin, gha, shad. Kalimat ketiga sakat apa? Sin, kata. Jadi kalau digabung gimana? Fahasahu syakhsun sakat. Itu kalimat hamas atau yang dibaca mengeluarkan desis angin. Kita lanjut. Bismillah. Apa hukumnya? Tarkik. Apa hukumnya? Tarkik. Apa arti tarkik? Tipis. Kenapa disebut tarkik? Lafaz Allah berada setelah baris kasroh. Jadi bacanya tipis. Bismillah. Gak boleh bismillah. Allahu baru tafhim. Kalau lillah itu tarkik ya. Jangan ibu baca lillah. Dulu mah suka ada ya, lillah, padahal lillah. Bismillah. Nah, itu namanya tarkik. Millah, lahnya panjang pendek? Panjang, karena ada patah berdiri. Setiap patah berdiri dibaca panjang. Panjangnya cukup 2 harakat. Nah, ini namanya mad tabi'i. Bismillahir. Ada alif lam tidak? Ada. Di depan ada alif lam, terus depannya alif lam ada huruf apa? Ro. Huruf apa? Ro. Jadi hukumannya alif lam samsiyah, karena alif lam bertemu dengan huruf ro. Atau kalau ibu masih dalam tahap belajar,
setiap alif lam kemudian ada tasydid namanya alif lam syamsiyah. Setiap ada alif lam ada sukun namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam hukumannya ada berapa? 2. 1 alif lam qamariyah. Yang kedua alif lam syamsiyah. Nah di sini adalah alif lam syamsiyah. Yo, ada berapa huruf alif lam syamsiyah? 14. Sama-sama ibu-ibu dapat insyaallah. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, nun. Nah, itu huruf alif lam syamsiyah. Ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang tadi ibu sebutkan, maka wajib dibaca izgham. Apa itu izgham? Masuk. Ya, jadi masukin ke huruf syamsiyahnya. Bismillahir. Nah, jadi alif lamnya dibaca tidak? Tidak. Yang dibaca huruf apanya? Huruf alif lam syamsiyahnya roh. Kemudian lanjut roh. Sama huruf namas juga yang tadi ya ha ya. Ma panjang mato. Mir masih alif lam. Roh satu ketuk kosor. Roh kosor artinya pendek bacanya, tidak boleh melebihi dari satu ketuk atau satu harakat. Roh. Jangan kita baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Nirrah gitu. Namanya kosor. Kemudian lanjut. Him. Apa tonnya? Mad alif lisukun. Apa sebabnya ibu-ibu? Setelah huruf mad ada huruf yang baru disukunkan karena waqaf. Diulang, kenapa disebut mad alif disukun? Setelah huruf mad ada huruf yang baru disukunkan karena waqaf gitu. Mana huruf madnya di sini? Iya. Ada berapa huruf mad? 3. Itu alif, waw, dan ya. Apa mad artinya? Panjang. Jadi huruf yang dibaca panjang yaitu alif, waw, ya kalau dimatikan. Mana huruf yang baru disukunkan? Mim. Asalnya dia barisnya adalah kasroh, kemudian berubah jadi sukun. Kenapa disukunkan? Ada tanda waqaf atau berhenti. Jadi apa arti alif disukun? Baru disukunkan. Huruf yang mana yang baru disukunkan di sini? Yang mana? Mim. Paham ibu-ibu? Insyaallah. Ya, itu adalah yang pertama dari bismillah. Kita lanjut ke ayat pertama. Ayat pertama dari surah An-Nazi'at. Masih alif lam sam. Ada alif lam, kemudian ada nun. Ma panjang mato. Si Ghor. Nah di sini adalah roh tafhim karena roh setelah baris fathah. Mengucapkan huruf Allah di ujung tenggorokan. Allah, Allah. Bareng ibu-ibu. Allah. Seperti kita baca surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi. Sama-sama. Ghairil maghdubi. Nah dari gohnya jangan dipantulin ya. Nggak boleh mage, nggak boleh. Allah di ujung tenggorokan. Allah, jangan go tapi Allah. Ghairil maghdubi. Coba diulang. Ghairil maghdubi. Nah itu adalah makharijul huruf Allah di ujung tenggorok. Nah hukuman tajwidnya adalah ghor, ini adalah tafhim. Kemudian lanjut gharqa madiwan. Kenapa madiwan? Mewakafkan tanwin fathah di akhir kalimat. Asalnya gimana? Gorkon. Asalnya gimana? Gorkon karena ada tanda wakaf. Buang barisnya satu, tapi kudu panjang bacanya. Gorko. Itu namanya madiwan. Ayat yang keduanya, ya. Wan alif lam. Nah, syaitan. Inash. Nah, ketika mengucapkan shin besar, ibu harus dengan angin yang besar. Nash, gitu. Coba sama-sama.
Ya, jadi ada huruf sa, ada huruf sin, ada huruf shin, gitu ya. Kalau abatata, sa di ujung lidah, sa, coba sa. Ya, kemudian ada huruf sin, sa. Ada lagi huruf shin, sha. Dia anginnya lebih besar. Yang paling gampang, ibu mengucapkan huruf sin. Sin itu adalah huruf yang biasa kita sebut dalam keseharian kita. Seperti ibu berbicara, saya suka sama sayur. Apalagi? Ya, nggak bisa ya. Saya suka sama sa itu ya. Jadi ibu biasa aja, enggak sama ibu di apa? Di ujung lidah mengucapinnya saya enggak. Ya itu namanya sin. Sin itu paling gampang. Ya, tapi kalau shin besar itu menggunakan angin yang lebih besar ya. Nash gitu. Nash. Coba baca. Nash. Nah, itu sama hukumnya adalah nashnya adalah mes, nya adalah madua. Jadi kalau dalam tajwid banyak persamaannya. Makanya kalau ibu satu kalimat, dua kalimat bisa ya kesananya insya Allah mudah. Karena kalau tajwid mah ibu diulang lagi sama itu juga. Kemudian ayat ke berapa sekarang? Ketiga. Wasnya sama alif lam sam. Biha. Nanti kosor ya. Segar tuh. Sabu. Nah, ini harus memantul. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Coba. Ba, jim, dal. Kita masukkan alif kepada huruf qaf. Mantul. Kemudian huruf to. Huruf ba. Kemudian huruf jim. Aju. Bersih ya. Aju. Kemudian huruf dal. Adu. Nah, itu harus memantul. Kalau selain yang 5 jangan memantul. Ibu, pantulannya nggak boleh. Seperti apa sudah tadi? Maghdubi nggak boleh. Maghdubi. Suka ada begitu? Kadang-kadang alif lam juga ada yang begitu, ya. Alhamdu nggak boleh. Itu bukan qalqalah. Alhamdu. Alladzi wisu, jangan wisu, jangan dipantulin. Itu mah bukan qalqalah. Jadi huruf qalqalah mah cuma ada 5. Sabha madwa. Pengucapan huruf h itu di tengah tenggorokan. Sabha. Coba bareng. Sabha. Ya bagus. Kemudian ayat 4-nya pas alif lam sa. Am apa am? Ayo. Asa. Yang mana kan? Asabiqoti sabar. Oh ya. Asabiqoti sabar. Sama kayak tadi ya. Madiwa. Ayat kelima. Satu lagi. Ayo. Fal alif lam. Mu. Dab musyaddadah ghair gunnah. Apa musyaddadah? Ada huruf yang bertasydid. Ibu, selain mim dan nun. Selain mim dan nun hurufnya. Makanya wajib dibaca ditekan 2 harakat. Fal mudab gitu. Biro atau am. Nah, ini amnya apa tadi? Idhar syafawi. Lagi amnya apa? Iya, karena mim mati bertemu dengan huruf ro. Ada berapa semua huruf ijaz syafawi? 26 kecuali mim dan ba. Ada berapa ibu-ibu hukuman mim mati? Ada 3, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mutamatsil. Ada berapa tadi huruf ijaz syafawi? 26 kecuali mim dan ba. Ada berapa huruf ikhfa syafawi? 1, yaitu ba.
ada berapa huruf idgham mutamatsilin? Yaitu mim. Jadi 26 tambah 1 27. 27 tambah 1 jadi huruf hijaiyah semuanya berapa? 28. Coba sama-sama huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, shad, dod, to, zo, ain, jim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah, anak-anak itu harus bisa tuh, harus bisa huruf asliyah. Huruf asliyah hijaiyah. Karena sekarang kita ada metodenya, metode Iqra. Kalau metode Iqra tidak dibaca seperti masa kecil kita dulu. Kalau dulu kan kita ngajinya bukan Iqra ya, juz aman. Jadi dari alif, ba, ta. Kalau sekarang mah bukan alif. Kalau ibu bilang alif dia bingung. Ini huruf apa? Huruf A. Kalau kita bilang huruf jim, apaan mah huruf jim gitu. Padahal huruf ja, makanya mereka harus bisa. Ibu udah bisa ajarin, ya. Jadi dikasih tahu ini teh huruf alif, ini teh huruf ba, ini teh huruf ta, sa, jim gitu. Mereka bilangnya ja, ha, karena dikasih baris. Coba diulang biar pada bisa semuanya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dod, to, zo, ain, jim, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Kenapa kita harus bisa mengasliakan huruf hijaiyah? Karena nanti ada mad lazim, mustaqal, dan mukhaffaf harfi yang adanya di awal surat. Jangan sampai anak kita baca tajwid atau baca Al-Quran, ibu tidak diasliahkan asa apanya hurufnya. Seperti dalam surah Maryam, kaf, ha, ya, ain, shad. Ibu juga dulu sebelum tahu bilangnya gimana? Kahaya, ha, ya. Padahal salah, bukan ka, asliahkan. Kaf, kan itu huruf asliyah hijaiyah. Kemudian ha, ya, huruf ain kan asliahnya ain, bukan aso. Ibu mah gimana bacanya dulu? Ka, ha, ya, aso gitu. Padahal salah ya. Makanya ibu harus bisa cara mengasliyahkan huruf hijaiyah. Jadi dibaca gimana kalau surah Maryam? Kaf, ha, ya, ain, shad. Nah itu ada dalam Iqra 6. Nah itu kalau ibu nggak bisa mengasliakan juga bingung. Maka ada nanti huruf-huruf yang diasliakan seperti huruf yang tadi kita baca. Baik ibu, itu sedikit penjelasan tentang tajwid ya. Dan sedikit ibu belajar makharijul huruf. Karena saya bilang ibu ada kewajiban kita pada Al-Quran. Ya, diantaranya apa? Pertama, kewajiban kita kepada Al-Quran, kalamullah, bu, kitab suci kita Al-Quran. Pertama, wajib kita mengimani Al-Quran. Jadi yang paling pertama kewajiban kita kepada Al-Quran sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka wajib beriman kepada kitab Allah. Kita bilang saya percaya sama Allah, saya juga percaya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan semua yang ada dalam Al-Quran itu benar adanya, bukan dongeng. Banyak orang yang mengatakan yang tidak percaya dengan Al-Quran, illa asatirul awwalin. Dia bilang apa? Al-Quran itu dongeng orang-orang dulu. Bukan. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, kisah Nabi Allah Adam, kisah Nabi Allah Yunus, kisah Nabi Allah Musa, semuanya itu benar adanya. Zalikal kitabu la raiba fiih. Itu surah apa? Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim itu yang pertama ada kalimat Zalikal kitabu la raiba fiih. Kitab ini, Al-Quran ini la raiba fiih, enggak ada keraguan di dalamnya. Kalau ibu meragukan isi Al-Quran, ibu tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran, kufur kita. Ibu bilang, ya, apa yang dikatakan dalam Al-Quran, kisah yang akan datang, bu, masa yang akan datang setelah kematian, akan adanya orang-orang yang menjadi golongan ashabul yamin dalam surah Waqiah,
ada golongan ashabus simal dan itu benar. Itulah kode Allah, itulah ilmu Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah yang sudah sampai pada sesuatu yang belum terjadi. Kan kita mah ilmu, punya ilmu kalau dikasih tahu. Dan ilmunya kita, taunya kita hanya yang kelihatan doang. Yang besok akan terjadi kita tahu nggak? Tapi Allah, ilmu Allah itu bisa sampai kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu ada di dalam Al-Quran. Kisahnya orang yang masuk ke dalam surga, kisahnya orang yang masuk ke dalam neraka, semua ada di dalam Al-Quran. Jadi kewajiban kita sebagai orang muslim, orang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, wajib mengimani, meyakini akan Al-Quran. Ibu percaya? Yakin? Yakin, alhamdulillah. Ibu, yang kedua, kewajiban kita mengimani sudah. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Tadi kita habis ngapain? Belajar Al-Quran. Apa yang dipelajari? Tajwidnya, bacaannya, makharijul hurufnya. Karena belajar Al-Quran hukumnya wajib. Wajibnya juga bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Kewajiban kita masing-masing, terutama ibu kudu bisa tuh yang namanya baca surah Al-Fatihah. Karena satu surat yang wajib di dalam sholat adalah membaca Al-Quran, adalah surah Al-Fatihah. Setelah kita belajar baca, ibu, yang ketiga belajar apanya lagi? Bu, makharijul hurufnya, belajar tajwidnya, kemudian belajar ibu mentadaburi isi Al-Quran. Nah, belajar tuh isi Al-Qurannya, tafsiran Qurannya, biar kita ngerti apa yang ada dalam Al-Quran, firman Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Setelah kita tahu, ibu, belajar apa lagi? Kan kita mau belajar terus kan? Yang namanya hidup di dunia, belajar belum mati mah jangan berhenti belajar. Belajar apa? Belajar mengamalkan isi Al-Quran. Jadi gimana caranya akhlak kita itu seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian apa lagi? Kalau kita udah bisa belajar ngamalin buat diri sendiri, ibu berusahalah untuk mengajarkan Al-Quran. Saya dikit-dikit ngasih ilmu sama ibu, ngajarin Al-Quran, sama ibu udah bisa ajarin lagi tuh sama anak, sama keluarga. Insya Allah dengan kita mengajarkan Al-Quran, ibu tambah berkah hidup kita. Nah kalau udah bisa begitu, jangan tinggalin buat baca Al-Quran. Bacanya udah bisa, belajar ngamalin isinya, mentadaburi Al-Quran, jangan tinggalin baca. Baca terus Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong buat kita nanti di alam akhirat. Amin ya Rabbal. Ya. Ibu lihat Al-Quran surah An-Nazi'at, ibu. Ayat pertamanya apa? Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nasqa. Malaikat-malaikat yang mencabut nyawa gharqa dengan keras. Alhamdulillah. Ibu, ada malaikat yang nyabut nyawa manusia keras banget, saking sulitnya, saking beratnya. Tapi ada malaikat wan nasitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh lemah lembut. Mau yang mana bu? Mau yang mana? Mau yang keras? Apa yang lemah lembut? Mau yang lemah lembut. Siapa sih yang tukang nyabut nyawa? Malaikat siapa tukang nyabut nyawa? Malaikat udah ketemu belum? Belum. Nanti ketemu loh. Iya. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Masya Allah, kita bakal ngalamin itu bu. Kita bakal ngalamin gimana rasanya dicabut nyawa sama malaikat Israil. Mudah-mudahan dengan berkah ngaji, malaikat datangnya dengan lemah lembut. Karena malaikat Israil kalau datangnya sama orang yang soleh,
banyak amal kebaikannya, hatinya selamat. Ya Allah, ibu nyabut nyawanya tuh kayak ngambil rambut dari adonan tepung. Gampang banget. Nih, dalam adonan tepung ada rambut satu, diambil gampang apa enggak? Nah, itu perumpamaan malaikat Israil mencabut nyawa orang yang beriman, beramal soleh dengan hati yang saling selamat, begitu lemah lembut. Bahkan assalamualaikum, menyabut nyawa teh salam dulu ibu. Nikmat, amin. Ya, mudah-mudahan kita tuh termasuk di dalamnya. Tapi naudzubillah kalau orangnya kufur, nggak ada kebaikannya, hatinya busuk, hatinya kotor, ajalnya datang, ruhnya belum siap. Ya Allah, ajalnya datang, ibu, ruhnya belum siap. Akhirnya gimana? Ibu dia ketakutan, dia belum siap buat pulang ke Allah, dia nggak mau mati. Akhirnya dipaksa sama malaikat Israil, ibarat mencabut apa bu? Ibu, bambu sampai ke akar-akarnya, atau ibarat meluruskan benang yang kusut. Susah kagak bu? Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan ngajinya biar jadi amal soleh ya bu ya. Biar jadi jembatan matinya kita husnul khatimah. Kita lihat ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Wasabihati sabaha, fasabiqati sabqa, falmudabbirati amra. Malaikat-malaikat yang turun dari langit begitu cepat. Malaikat mah kayak kilat yang nyamber turun teh. Cepat banget. Kenapa bu? Karena malaikat mah kagak punya jasad. Bu, malaikat mah kagak punya jasad. Malaikat mah Allah ciptakan ruhnya tanpa jasadnya. Kalau kita mah ada jasadnya, ada ruhnya. Maka jalan dari rumah ke sini ke Majlis Taklim butuh waktu 10 menit. Ada yang jauh mah 15 menit. Benar? Kenapa? Lama jalannya. Coba kalau terbang. Ya Allah, kalau malaikat mah kagak usah pakai waktu yang lama. Tuh dari langit ke buminya Allah jarak yang begitu jauh, begitu cepat sekilas bu, seperti petir yang nyamber. Masya Allah. Dia adalah siapa? Malaikat. Ibu percaya? Karena iman kepada malaikat hukumnya wajib buat orang beriman. Percaya adanya malaikat. Malaikat yang mendahului dengan kencang, jadi larinya kencang banget bu. Malaikat pula yang mengatur urusan-urusan dunia. Ada malaikat yang penjaga siang, ada malaikat malam, ada malaikat yang ngejagain anggota tubuh kita. Coba ibu, bu, nih di hidung ada bolongnya kagak? Nih di telinga ada bolongnya kagak? Itu masya Allah, Allah kirimkan malaikat. Coba ibu, kita lagi tidur, kali kata cacing teh, itu kayaknya lubang ya. Ibu pernah gak nih hidung dimasukin cacing? Kagak. Ya Allah, aman nih hidung, biar katanya kita tidur ada bolongnya. Dikirain kata cacing teh lubang apa, lubang sarang atau semut pada masuk gak semut? Kagak. Tapi coba kalau ada nih di apa tembokan bolong-bolong, semut pada masuk gak? Ya Allah, di tubuh kita aja ada malaikat. Telinga kita, masya Allah, Allah siapkan malaikat wakil-wakil Allah untuk mengurus alam dunia. Ada yang malaikat yang megangin matahari tuh, masya Allah. Matahari teh ibu kecil buat malaikat mah bisa dipegang. Ada malaikat yang ibu, bu yang suka ngedoain di waktu subuh. Ada malaikat, ya Allah, beraneka ragam malaikat. Dan ada malaikat yang selalu ngikutin kita. Siapa? Malaikat Rokib dan Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tuh malaikat berlari dengan begitu cepat. Kemudian malaikat turunnya dengan begitu cepat, dan dia mengatur urusan-urusan dunia karena dia adalah wakilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tarjufur rajifah tasba'uhar radibah. Ada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam dunia. Ibu, siapa yang niup sangkakala? Malaikat siapa? Israfil. Kan malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ayo coba ibu ingat lagi pelajaran dulu waktu anak-anak. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Berapa itu? Coba apa enggak tugas-tugasnya?
Jibril menampai wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala, Ijrail mencabut Munkar dan Nakir bertanya di dalam, Raqib dan Atid mencatat kebaikan dan keburukan, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Mau nggak ketemu sama malaikat Malik? Serem loh. Malaikat Malik dari pertama diciptakan sama Allah belum pernah dia tersenyum kecuali sekali doang ketemu sama Nabi. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diizinkan oleh Allah untuk jalan-jalan ke surga sama ke neraka. Nah, satu kali malaikat Ijrail tersenyum ketika ketemu sama siapa? Nabi dan malaikat Ijrail gak pernah tuh tersenyum. Baut gue, cemberut, judes, jadi anu judesnya saham. Ya Allah, Ibu, itu malaikat Malik yang jaga pintu neraka. Jadi malaikat jumlahnya ada 10, dan dari yang 10 ada malaikat yang tukang niup sangkakala, dia adalah Israfil. Nah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, goncanglah alam dunia yang namanya kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro mah semua ibu digoncangkan sama Allah. Langit terbelah. Nah, sekarang langit kan Masya Allah, Ibu, kita nyaman banget diem di kolong langit. Ibu diem di mana sekarang? Di kolong langit. Ya Allah, itu kita. Ibu, kemudian apa lagi? Planet-planet yang ada di langit. Ya Allah, itu berputar pada porosnya. Kagak berbenturan, diatur sama Allah. Tapi nanti mereka pada berbenturan, jatuh ke bumi Allah, jadi meteor-meteor api yang menyala. Makanya kebakaran nanti di mana? Di bumi Allah kalau kiamat kubro. Belum lagi gunung, belum lagi lautan ditumpahin ke daratan sama Allah. Itu namanya kiamat kubro terjadi kalau sudah datangnya tiupan sangkakala yang pertama. Saat itu tasba'u ar-radifah, qulubu yauma idzi wajibah. Tiupan pertama diiringi oleh tiupan yang kedua. Hati manusia sangat takut, absar khosyah, pandangan mereka tertunduk. Jadi malaikat Israfil meniup sangkakala itu 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Pertama, menggoncangkan dan menghancurkan alam dunia. Yang kedua, meratakan alam dunia menjadi padang mahsyar. Baru yang ketiga, menghidupkan semua manusia yang sudah mati. Itu namanya kehidupan yang kedua. Sekarang kita hidup di mana? Di dunia. Ada apanya nih? Ada jasadnya, ada ruhnya, jiwa nih. Nanti kalau kita udah masuk alam barzah, jasad kita dikubur, Ibu, ruh kita ke alam barzah. Jadi nanti mah kita teh di alam barzah teh hidupnya teh nggak punya jasad, ruh doang. Ibu, nggak ada apanya, nggak ada jasadnya, ruh doang. Karena jasadnya mah mati, ruh mah tetap hidup, ruh mah dibawa ke alam barzah. Tapi nanti ketika terjadi tiupan sangkakala yang ketiga, beres kiamat kubro, Allah persatukan lagi jasad dan ruh yang memang dulu terpisah di alam barzah. Lalu Nabi Allah Ibrahim bertanya, ya Allah, bukan agak percaya tapi pengen Ibu tambah yakin. Ya Allah, bagaimana engkau kembali menghidupkan orang yang sudah mati? Padahal tulang belulangnya udah hancur, dagingnya udah hancur. Bu, kalau orang dikubur hancur nggak dagingnya? Bahkan udah campur pakai apa? Kecampur sama tanah. Tapi nanti bisa hidup lagi. Jasad ibu yang masuk ke dalam kuburan, ruh ibu yang masuk ke alam barzah, nanti disatuin lagi dan gak bakalan ketukar. Kali nanti jasad ibu, Bu, dimasukin sama ruh saya, kagak. Atau terbalik, ruh ibu masuknya ke jasad saya, enggak, ibu gak bakal ketukar. Ruh saya masuk lagi ke jasad saya, ruh ibu masuk lagi ke ruh ibu. Kapan itu? Yaumal ba'ats, hari kebangkitan manusia. Disitulah banyak absar wal khasiyah, pandangan yang tertunduk, hina, bahkan